Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fitriani STHI MPD SPDI selaku pembina muhadarah PKU Putri UIN Antasari Banjarmasin, yang saya sayangi teman-teman seperjuangan program khusus ulama PKU Putri UIN Antasari Banjarmasin, serta penonton setia YouTube channel PKU Putri UIN Antasari Banjarmasin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Sang Pencipta Alam, pemberi karunia nikmat tak terbatas, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan rutinitas mingguan kita walaupun tak dapat berjumpa dan tak dapat bertatap muka. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat serta barakah di kemudian hari. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada putra gurun Sahara yang namanya indah tertera, yang memukau penjuru dunia, yang tak lain dan yang tak bukan adalah sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan balutan judul Ibtisamah wala tahzan. Tersenyumlah dan jangan bersedih. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika hujan turun, kadang ada petir yang menggelegar, kilat yang menyambar, bahkan ada badai yang mengamuk. Namun, setelah itu apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan? Kadang kita dapat merasakan betapa nyamannya sejuknya udara. Bahkan kita juga dapat melihat begitu indahnya pelangi yang muncul di permukaan bumi dengan memukaunya warna-warni. Lalu, apa makna yang dapat kita ambil dari ini, teman-teman? Bahwasanya kebersamaan kita dengan kesulitan itu bukan berarti kita tidak bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Sebab Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra." Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kata al-usri yusra ini diulang sebanyak 2 kali, yang menandakan bahwasanya pasti setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Teman-teman, bersedih itu merupakan hal yang manusiawi. Bahkan para nabi pun pernah bersedih, dan bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersedih ketika beliau ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai. Namun, para nabi tidak pernah berlarut-larut dalam kesedihan. Mereka akan terus bangkit menjalani kehidupan tanpa larut dalam kesedihan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Ali Imran ayat 139. Wala tahinu, dan janganlah kamu bersedih, wala tahzanu, dan janganlah kamu menangis, wa antumul a'launa, sesungguhnya kalian berada pada derajat yang tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi teman-teman, jangan kita berlarut di dalam kesedihan. Bersedih itu memang diperbolehkan dan memberikan dampak yang positif bagi tubuh kita, terutama untuk membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita dan meluapkan emosi yang ada di dalam diri kita. Namun, bersedih itu akan berdampak buruk bagi kita, bagi orang yang berlarut-larut dalam kesedihan. Bahkan berlarut-larut dalam kesedihan itu sangat dilarang oleh Islam. Misalnya apa? Misalnya kita menangis seharian, meratapi kegagalan yang telah terjadi di kehidupan kita, kemudian menangis seharian karena ditinggal oleh orang yang kita cintai, dan bahkan yang paling fatal adalah kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi teman-teman, perlu kita ubah mindset kita bahwasanya ngapain kita bersedih-sedih, ngapain kita terlalu larut dalam kesedihan. Ingat teman-teman, hidup kita ini terlalu singkat kalau kita jalani hanya untuk bersedih-sedih. Bukankah kita punya agama Islam sebagai agama kita? Bukankah kita punya Rasulullah sebagai panutan kita? Dan ingat satu hal, bukankah kita punya Allah sebagai penolong kita? Agama Islam itu tidak membiarkan umatnya untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Oleh karena itu, agama Islam memberikan solusi yang bijak dalam menghadapi problem seseorang yang seperti ini. Di antaranya, yang pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ingat teman-teman, ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, kita akan selalu ingat bahwasanya setiap kesulitan yang kita hadapi ini adalah suatu titik awal kebahagiaan kita untuk mendapatkan suatu kesenangan. Dan jangan pernah bersedih teman-teman, bahwasanya ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kemudian upaya yang kedua yang ditawarkan oleh Islam itu adalah berzikir. Berzikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuja dan memuji kepada asmanya. Dengan berzikir, hati seseorang bisa mendapatkan ketentraman. Hati yang gundah, hati yang diratapi dengan rasa kesedihan itu akan menjadi tenang dan tentram. Adapun zikir yang diutamakan oleh Islam ketika kita dalam keadaan bersedih adalah mengucap la haula wala quwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Insya Allah ketika kita selalu ingat dan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang, segala kegundahan dan kesedihan itu akan hilang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah beristighfar. Sudah sangat lumrah di kalangan masyarakat bahwasanya ketika seseorang dihadapi dengan emosi, dengan sikap emosi, dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, itu dengan cara mengucap istighfar, astaghfirullahaladzim. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kemudian selanjutnya itu adalah melakukan sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah ini merupakan salah satu komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setelah kita sholat sunnah ataupun ketika kita sedang sholat sunnah, terutama di akhir sujud kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluapkan segala emosi yang sedang kita rasakan, meluapkan segala kegundahan dan kesedihan yang sedang kita rasakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan memperkenankan hati kita untuk menjadi tenang. Sebab Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ingatlah ketika hamba itu bertanya tentang aku, di mana aku? Kata Allah, aku itu sangatlah dekat. Maka berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan dan kalian akan mendapatkan suatu petunjuk. Solusi bijak dari Islam selanjutnya itu adalah dengan cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan suara yang lembut, dengan perasaan yang tenang, insya Allah segala kegundahan dan segala kesedihan yang sedang kita rasakan akan terobati. Kemudian selanjutnya ingatlah bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, bukan tujuan, bukan goal terakhir kita untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Jadi ngapain bersedih-sedih di dunia, sedangkan kehidupan kita di dunia pun hanya sementara. Jadi gunakanlah kehidupan kita di dunia ini untuk mencapai suatu kebahagiaan dengan cara khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian selanjutnya itu adalah bersolawat. Bersolawat itu sudah sangat lumrah juga di dalam kalangan masyarakat, bahwasanya solawat itu akan memberikan ketenangan dan keadaman di dalam hati. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama renungi untaian kata-kata berikut. Setetes air mata yang menangis karena keinsyapan 1000 kali lebih baik daripada 1.000 mutiara di lautan. Sesaat bersedih adalah lebih mulia daripada seharian menangis karena cinta anak manusia. Allah tidak menjanjikan langit selalu biru,
Allah tidak menjanjikan jalan hidup tanpa batu. Allah tidak menjanjikan matahari tanpa hujan. Allah tidak menjanjikan kesedihan tanpa kebahagiaan. Dan Allah tidak pernah menjanjikan kesuksesan itu tanpa kegagalan. Janganlah bersedih, wahai teman. Sesungguhnya kesedihan itu adalah awal pertama dari kita untuk mencapai kebahagiaan. Tidak perlu kita adanya penyesalan, yang terpenting adalah kesabaran. Mengapa kita harus memilih bersedih jika kita bisa memilih bahagia? Mengapa kita memilih jatuh jika kita bisa memilih untuk bangkit kembali tegar? Mengapa kita memilih untuk harus bersedih jika kita bisa bahagia? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, adapun kesimpulan pidato yang dapat kita ambil pada hari ini adalah janganlah bersedih. Mungkin kamu hari ini menangis, tapi besok kamu pasti akan tersenyum dan bahagia kembali. Janganlah berlarut-larut dalam kesedihan. Kesedihan hanya memperumit masalah. Masalah akan tambah rumit dan tak karuan. Bangkitlah untuk terus bisa maju ke depan. Jangan berdiam diri tak karuan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Unzur ma'ala wa la tanzur man qala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.